I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya dari kelas IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 1. Kedatangan Jepang di Indonesia, 2. Peristiwa Rangas Dengklok, 3. Proklamasi. Dan yang pertama di sini saya akan membahas tentang sejarah Jepang, kedatangan Jepang masuk ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, Paksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintah Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. Dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia, walaupun bertujuan menjajah, Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok menjadi penyelamat Asia. Kedatangan Jepang juga membawa dampak positif bagi Indonesia. Dampak positif kedatangan Jepang ke Indonesia di antara lain, Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. 2. Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. 3. Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu RT, rukun tetangga, atau yang dalam bahasa Jepang disebut Tonirugumi. Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Jepang ikut menggugah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dampak negatif kedatangan Jepang ke Indonesia antara lain, Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. 3. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. 3. Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi. Banyak korban meninggal dunia. 4. Suara rakyat dibungkam. Terjadinya kekacauan situasi dan seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1942 yang menandai akhirnya Perang Dunia Kedua. Materi ketiga, saya akan menyampaikan materi tentang detik-detik proklamasi. Proklamasi 17 Agustus merupakan inisiatif pemuda. Soekarno-Hatta sebenarnya hanya menginginkan proklamasi yang dipesan oleh Nippon, yaitu 24 Agustus. Secara singkat, maka dapat diuraikan berdasar 1. Tanggal 14 Agustus Jepang menyerah dan Syahir mendesak Soekarno menentukan sikap tegas. 2. 15 Agustus diadakan rapat antara Syahir dan pemuda bermaksud menyingkirkan Soekarno sebagai penghalang aksi rakyat. 3. 16 Agustus Jusuf Kunto membawa Soebarjo ke Rangas Dengklok yang berjanji memberi bantuan terhadap pemuda. 4. 17 Agustus jam 3 pagi diadakan rapat dan jam 4 pagi Soekarno-Hatta datang setelah teks proklamasi telah selesai oleh Sayuti, Hairul, dan Soekarni. Dan teks itu merupakan hasil keputusan bersama. 5. Akhirnya melalui dialog yang alot, proklamasi disetujui untuk dibacakan. Secara berkesimpulan bahwa golongan pemuda yang paling berjaya dalam proklamasi dan kemerdekaan yang diperoleh Indonesia belum 100%.
Materi kedua, saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rangas Dengklok. Peristiwa Rangas Dengklok terjadi akibat adanya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terikat waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Awalnya hal ini coba dirahasiakan dari Indonesia, tapi gagal dilakukan. Adapun orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua adalah Sultan Syahrir. Tindakan pertama yang dilakukan para pemuda Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang adalah menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh menginginkan Soekarno dan Muhammad Hatta segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi. Akan tetapi keinginan dari golongan muda mendapat tentangan dari golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sebelum peristiwa Rangas Dengklok terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Dalam rapat ini disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan rakyat Indonesia, bukan Jepang. Kemudian malam harinya anggota dari golongan muda Wikana dan Darwis diutus menemui Soekarno dan Hatta untuk mendesak agar diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dilakukan pada 16 Agustus 1945. Wikana dan Darwis mengancam Soekarno dan Hatta apabila pada tanggal 16 Agustus 1945 proklamasikan kemerdekaan belum dilakukan, maka akan terjadi pergolakan besar. Namun desakan Wikana dan Darwis dituruti oleh Soekarno dan Hatta yang berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dirundingkan terlebih dahulu dengan PPKI. Mendengar hal itu, Wikana dan Darwis lantas kembali mengadakan rapat bersama dengan golongan muda di Jalan Cikini 71, Jakarta. Dalam rapat diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rangas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Rencana golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rangas Dengklok dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus dini hari. Ketika dibawa golongan muda untuk menuju Rangas Dengklok, Soekarno dan Hatta tidak menolak, padahal sebagai tokoh utama PPKI keduanya memiliki kekuatan dan kewibawaan. Hal ini terjadi karena mereka sebenarnya merasa bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Namun karena ancaman dari pemerintah Jepang dan janji kemerdekaan, Soekarno dan Hatta belum mau mengambil keputusan. Setelah sampai di Rangas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah didesak di hadapan Sudanko Singgi, salah satu golongan muda, Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Antara golongan tua dan golongan muda pun sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Ketegangan di Rangas Dengklok dapat diakhiri setelah Ahmad Subarjo, salah satu tokoh golongan tua, menjemput Soekarno dan Hatta di Rangas Dengklok dan menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksana pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekembalinya dari Rangas Dengklok, Soekarno dan Hatta menuju rumah Laksamana Maeda dalam rangka menyusun naskah proklamasi. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta segera menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang kemudian diketik oleh Sayuti Meli. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan.